Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma. Pemirsa TV Kadi rahimahullah, bulan Ramadan ini begitu mulianya. Banyak nama-nama yang dikaitkan dengan bulan Ramadan. Ada Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Tapi di antara nama-nama yang ada di dalam bulan puasa ini, sebenarnya nama yang paling agung adalah bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bukankah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya al-ayat. Jadi sebelum dalam ayat ini nanti faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan sedang berpuasa, tapi di awal ayat ini dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Seolah-olah Allah memberitahu kepada kita semuanya kenapa Ramadan ini mulia. Kemuliaan Ramadan itu pada dasarnya karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Dan bukan hanya bulan Ramadan saja yang diagungkan oleh Allah SWT karena Al-Quran. Seperti malam Lailatul Qadar. Kenapa mulia? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, satu malam di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa sedemikian mulia? Karena di dalamnya malam itu diturunkan Al-Quran. Bukan hanya malam dan bulan yang diagungkan oleh Allah karena Al-Quran. Rasulullah SAW diberi julukan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Tuhan dari seluruh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nabi yang diturunkan kepada Al-Quran, yang diturunkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril juga diberikan posisi yang istimewa di hadapan Allah SWT. Amin. Kenapa? Karena malaikat Jibril lah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat, belajar ilmu apa saja sangat baik, ya. Semua dianjurkan dalam Al-Quran. Di dalam Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan atas nama Rabbmu yang telah menciptakan kalian semuanya. Tetapi Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi inilah Ramadan menjadi utama itu asalnya adalah karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka kita sebagai orang Islam, di mana kita berada di bulan Ramadan, supaya sikap kita terhadap Al-Quran itu supaya proporsional, supaya lebih banyak lagi memperhatikan daripada Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan kita terhadap Al-Quran? Pertama sudah barang tentu adalah membaca, karena memang Al-Quran artinya adalah bacaan. Dan luar biasa, Al-Quran itu telah menjamin kepada kita semuanya, kalau kita mau belajar Al-Quran, mau memahami Al-Quran, Allah akan memudahkannya. Berulang-ulang diucapkan dalam Al-Quran, ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Walaqad yassarna al-Qur'an, dan sungguh saya mudahkan Al-Quran lidzikri, ya, dibaca, dipahami, ya. Fahal min muddakir. Tinggal persoalannya adalah, adakah orang yang mau serius? Ya. Kita sudah, kalau secara tekstual, secara Al-Quran, kata-katanya sudah sangat jelas akan dijamin kalau kita mau belajar Al-Quran. Dan dalam secara historis kita telah disuduhkan dengan bukti-bukti yang autentik, fakta-fakta dalam sejarah pembelajaran Al-Quran. Kalau dibandingkan umpamanya dulu waktu zaman Rasulullah SAW, tulisan Arab itu belum ada, bedanya tidak seperti sekarang, ada harokatnya, boro-boro harokatnya, titik pun tidak ada. Antara tak, ba, ta itu sama, jim harus sama, mereka bisa baca. Kemudian karena banyak orang non-Arab masuk Islam, maka kemudian diberikan cara-cara bagaimana supaya orang-orang non-Arab itu bisa belajar Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik. Sampai akhirnya ada Rasulullah SAW.
Betapa banyak orang-orang non Arab seperti orang kita seorang Indonesia ini tidak tahu, kadang-kadang tidak tahu tulisan Arab, tidak bisa menulis Arab, tidak bisa baca Arab, tapi ketika diajarkan Al-Quran bisa. Bahkan banyak yang hafal Quran. Alhamdulillah sekarang juga banyak orang-orang Indonesia, anak Indonesia yang hafal Al-Quran. Itu pertama membaca. Dan membaca itu pertama adalah membaca bagaimana benar. Membaca bagaimana benar. Dan sekali lagi, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu dibaca dengan mudah, berbagai macam metode dimunculkan di dalam belajar Al-Quran. Ada metode Iqra, Qiraati, Yambu'i, dan banyak sekali. Dan itu nanti yakin akan ada terus bermunculan metode-metode baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baca untuk wirid. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, mestinya kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di kalangan milenial pun sudah muncul kesadaran. Di luar Ramadan pun ada, sudah lama muncul one day one juz, gitu ya. Setiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran 1 juz. Kalau di luar Ramadan bisa 1 juz, mestinya di Ramadan lebih lagi, ya kan? Kita telah diberikan pelajaran bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, yang katanya mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut oleh bangsa Indonesia ini. Bagaimana Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran, wirid Al-Quran. Kita tahu ada bahwa Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan itu berapa kali khatam? Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali, bayangkan coba. Nah, mari kita minimal sebagai kaum muslimin ini, umpamanya setiap bulan Ramadan ini paling tidak 1 juz. Kalau 1 juz berarti jadi satu hari 1 juz, sehingga 1 bulan selesai khatam minimal, itu mestinya seperti itu. Nah, mungkin bagi sebagian masyarakat menghatamkan 1 juz mungkin sesuatu yang sulit, tapi kalau kita manage dengan baik, umpamanya 1 juz itu 20 halaman umpamanya. Kalau satu majelis menghatamkan karena belum terbiasa agak susah, bisa kita bagi. Bisa kita bagi umpamanya dibagi dengan waktu sholat. Dibagi waktu sholat 5 kali berarti 20 halaman. Bisa setiap waktu sholat itu 4 halaman. 4 halaman. Dan kalau masih berat juga, bisa sebelum sholat 2 halaman, ya, setelah sholat 2 halaman. Tidak ada 1 menit. Kalau maunya satu majelis, kalau sudah biasa, paling 30 menit sudah khatam. Sehingga bulan Ramadan bisa setiap habis sholat atau setiap waktu sholat bisa 1 juz. Kemudian 5 kali sholat bisa 5 juz. Ini masalahnya adalah bukan masalahnya kita bisa dan tidak, tapi ada kemauan apa tidak. Dan jangan lupa untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian bisa memahami, bisa merenungkan. Jangan lupa hatinya harus bersih. Yang jadi persoalan adalah bukan masalahnya kita mau dan tidak. Kalau hati kita tidak bersih, jangan-jangan Al-Qur'annya yang tidak mau dibaca kita. Buktinya, ketika kita membaca HP, melihat HP berjam-jam, ya, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tapi begitu lihat sama masih HP, tetapi yang dibaca ayat Quran ternyata kita segera ngantuk. Jangan-jangan bukan masalahnya kita tidak mau membaca Al-Quran, jangan-jangan Al-Qurannya tidak mau dibaca kita karena hati kita tidak kompatibel dengan Al-Quran. Al-Quran yang suci, sementara kita banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Ramadan, kecuali dia bulan Al-Quran, adalah bulan di mana Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sehingga ada koneksitas, hatinya dibersihkan, bulannya bulan Al-Quran. Maka yang tepat, maka salah satu yang harus diprioritaskan dalam ibadah bulan Ramadan adalah memperbanyak Al-Quran. Keberkahan yang akan ada di dalam diri kita, rumah tangga kita akan muncul dari kita selalu membaca Al-Quran.